Hello everybody, welcome with me, bareng Wongsung di sini. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang anime yang telah saya tonton ya, yang mana anime itu adalah anime ongoing juga. Anda juga bisa menontonnya di Muse Indonesia ya. Di Muse Indonesia kalian bisa menonton anime ongoing, anime yang terbaru, atau bahkan Muse Indonesia juga memberikan anime-anime yang lawas dan di re-upload lagi karena sudah mempunyai lisensi dari autor atau distributor yang sebelumnya gitu ya, seperti itulah. Judul anime tersebut adalah Kanojo mo Kanojo atau bahasa Inggrisnya Girlfriend ya. Setelah saya melihat anime tersebut, saya mempunyai beberapa pertanyaan ya. Langsung ke pertanyaan saja. Yang pertama adalah kenapa Naoya bisa menjadi orang yang sangat egois sekali ya. Lalu yang kedua, kenapa Naoya selalu memegang pundak si cewek, para cewek di anime tersebut ya, ketika berbicara dengan secara serius ya. Lalu yang ketiga, hal apa saja yang dapat dilakukan atau dicontoh atau dipraktekkan dari Naoya secara real life pastinya ya. Oke, langsung jalan, kita langsung membicarakan latar belakang dari si Naoya ya. Latar belakang dari si Naoya mempunyai nama Mukai Naoya ya. Dia adalah sosok protagonis dalam anime ongoing berjudul Kanojo mo Kanojo. Sosoknya digambarkan sebagai laki-laki yang tingginya sekitar 170 cm ya. Aku kalah tinggi. Lalu rambutnya kalau di komik itu diwarna hitam, jika di animenya dia diwarnakan sebagai coklat gelap ya, sebagai coklat gelap. Si Naoya ini juga diceritakan mempunyai hubungan romansa dengan cewek pertamanya, yaitu Saki ya. Dia adalah cinta pertama, maksudnya itu pacar pertamanya. Oke, kita langsung membahas ke sifatnya si Naoya, karena saya akan menjawab pertanyaan pertama, itu kenapa Naoya bisa menjadi orang yang sangat egois ya. Karena saya ingin membahas ini yang pertama karena pada awal episode si Naoya itu sudah menunjukkan sifat keegoisannya kepada penonton dan kepada pacarnya Saki. Satu, egois. Seperti yang kalian ketahui bahwa Mukai Naoya itu memiliki sifat egois yang hanya muncul ketika dia ingin memenuhi keinginannya. Sifat tersebut memang pasti ada ya di setiap manusia, tapi semua manusia itu pasti memiliki porsi sendiri-sendiri dalam sifat keegoisannya. Itu menurut saya. Hal ini juga termasuk dalam teori psikologi tentang egoisme ya, yang dalam penulisan yang telah saya cari, yang telah saya dapatkan menyebutkan bahwa psychological egoism dapat muncul karena dipicu oleh self interest. Itu kalau nggak sok Inggris nggak bisa bacanya. Terlebih lagi egoisme itu sebenarnya memiliki sebuah benefit ya, atau keuntungan untuk orang itu sendiri atau orang di sekitarnya ya, jika lebih diperhatikan lagi ya. Jadi nggak hanya egois itu hanya sesuatu yang negatif, enggak, itu pasti ada manfaatnya ya. Jadi ada pros dan cons. Contoh dari pros dari sifat egoisme itu adalah mendapatkan apa yang kamu inginkan atau mencapai goal yang telah Anda buat, entah itu cepat atau lambat, tapi juga tergantung pada luck atau fate ya. Intinya itu tergantung kehendak Tuhan ya. Yang penting kamu tetap struggle gitu aja. Lalu cons dari sifat egoisme adalah dapat memberikan konflik yang muncul dari orang yang ada di sekitar. Jadi orang itu egois, pasti ada seseorang atau beberapa orang yang mempunyai rasa agak tidak suka dengan orang yang egois tersebut ya. Nah, setelah saya menyebutkan tadi, saya jadi mikir ya, kayaknya hal tersebut emang cocok dengan si Naoya ya. Saya merasa kalau ini BTW ya, for your information ya, saya merasa kalau si Naoya itu memang kayak Yoshiko Hanabatake ya, tapi versi cowok. Jadi kayak 180 derajatnya ya, yang mana mereka bakal bersikeras untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan ya. Itu cuma satu hal yang sama. Yang 180 apanya? Yaitu lucky-nya, yaitu fate-nya ya. Jika Yoshiko ngotot untuk ngedapetin hati si cowoknya, siapa itu si cowoknya itu aku lupa, tapi sayang sekali si cowok itu malah menolak ya dengan cara yang sangat lucu ya. Itu adalah termasuk komedi fairs ya kalau nggak salah ya, yang menggunakan behavior ya. Lalu jika si Yoshiko itu ditolak dengan cowok, itu malah sebaliknya dengan si Naoya. Si Naoya itu malah mengalahkan keegoisannya, namun dia disetujui oleh pacar pertamanya ya, yaitu ingin menduakan pacarnya. Dia ingin mempunyai 2 pacar ya. Itu di episode awal-awal udah diketahui ya. Itu adalah plot ya, itu adalah plot dari anime tersebut. Akan tetapi si Naoya ini juga memiliki beberapa sifat yang bisa menutupi keegoisannya tersebut. Jadi keegoisannya itu bisa langsung tertutupi
Jadi tidak terlalu membuat orang-orang di sekitarnya itu terlalu membencinya ya. Seperti contoh bertanggung jawab, straightforward itu semacam jujur ya, straightforward itu semacam jujur. Kemudian perhatian, tapi tentu saja si Naoya itu ugal-ugalan seperti si Yoshiko ya. Intinya ya emang orang-orang baka gitu ya. Ditambah lagi menurut saya dia dapat dikategorikan sebagai cowok buaya ya. Nah, sifat yang menurut buaya tersebut akan saya kaitkan dengan pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan itu, kenapa si Naoya selalu memegang pundak para wanita ketika serius berbicara ya, ketika ngomong itu ya, pengen straightforward ke itu ya, ke ceweknya gitu ya. Kenapa si Naoya itu selalu memegang pundak cewek-cewek di anime tersebut? Sebenarnya ada banyak contoh atau bisa disebut sebagai bukti kalau Naoya itu adalah termasuk orang yang buaya, itu menurut saya. Pertama, seperti yang kita ketahui, ketika Naoya meyakinkan kalau Naoya akan mendua, namun dia memastikan akan tetap memperhatikan si Saki-Saki ya. Tidak sampai itu saja, secara tidak langsung Naoya dan si cewek yang dipegang pundaknya itu pasti akan selalu bertatapan mata. Hal tersebut menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan hati si cewek, meluluhkan hati si cewek ya, seperti itu. Dan yang ketiga, si Naoya juga melontarkan kata-kata bijak ya, kata-kata yang seperti janji-janji manis seperti itu ya. Yang mana kata-kata bijak tersebut dapat dikategorikan sebagai kata-kata manis penakluk hati, bagaikan sang buaya yang mencari target-targetnya, seperti itu ya. Bisa dilihat juga ya di episode lainnya ya, ketika Naoya melakukan hal tersebut ya, ketika melakukan itu itu namanya megang pundak cewek ya. Apalagi si Naoya itu juga tinggi. Terus saya juga menilai si Naoya itu digambarkan sebagai pemuda yang bertampang kelas menengah atas kan, ya, seperti itu ya. Mungkin perilaku Naoya memegang pundak tersebut mungkin hanya sebuah refleks ya, mungkin hanya sebuah refleks saja, seperti ada kenalan saya di real life ya, ada kenalan saya yang mempunyai refleks itu nusuk nyunduk pakai jari itu. Nah, itu nusuk jari ke bagian perut ke lawan jenisnya ya. Lawan jenisnya itu ketika guyon atau ketika bercanda ya dengan lawan jenisnya. Jika di anime mungkin semua cewek menganggap hal itu adalah hal biasa ya, bahkan bisa meluluhkan hatinya. Tapi jika di real life para wanita mungkin bisa merasa terganggu, kayak contohnya, apaan sih, nggak usah kayak gitu, ngapain sih. Ya seperti itulah ya. Jadi itu untuk jawaban yang kedua. Lalu untuk kita pergi ke jawaban yang ketiga ya, kita masuk ke jawaban ke pertanyaan yang ketiga, yaitu hal apa saja yang dapat dipraktekkan atau dicontoh dari si Mukai Naoya di secara real life gitu ya. Sebelum lanjut menjawab, saya perlu mengingatkan bahwa Anda perlu sadar jika real life itu tidak sama dengan kehidupan fiksi ya, dengan kehidupan fantasi ya. Jadi perlu sadar, yang penting tetap struggling, terus setelah struggling Anda pasrah kepada Yang Maha Kuasa ya, seperti itu saja. Memang ada beberapa hal yang sama dalam antara real life sama fantasi, tapi tidak sepenuhnya sama ya. Karena laki itu emang yang terpenting dalam kehidupan ya, seperti itu. Oke, lanjut. Yang dapat dipelajari dari si Naoya ini adalah sifat tanggung jawabnya. Naoya memang mengakui keegoisannya, namun sebagai gantinya dia bakal bertanggung jawab atas self interestnya dengan cara membahagiakan para kanujonya secara adil ya. Bukti dia ingin bukti dia ingin memberikan keadilan tersebut adalah ketika Saki-Saki Ben mengajak Nibrai namun ditolak Naoya ya. Karena si Naoya itu merasa tidak enak dengan Nagisa. Lalu yang kedua yang dapat ditiru adalah jujur. Ini sulit sih, tapi wajib. Lalu sifat yang selanjutnya dapat kita contoh adalah perhatian ya. Ada perhatian dan ada satu hal yang jadi contoh, yaitu ada teladan. Si Naoya itu sebenarnya selalu mengutamakan tentang belajar ya. Ketika dia memiliki waktu longgar, dia menggunakan waktunya untuk belajar ya. Seperti yang dia katakan pada episode tertentu ya, aku lupa, kalau ketemu bakal aku kasih video, bakal aku kasih highlight-nya ya. Ketika ditanya tentang kegiatan di waktu senggang, Naoya menjawab belajar. Dan bisa kita ketahui
yang bisa dan kita juga bisa mengetahui ketika Naoya duduk di living room atau ruang tamu atau di meja makan, dia memilih untuk membaca ya. Intinya membaca itu sama dengan belajar, bisa juga kayaknya sih membaca itu emang hobinya ya. Oke, mungkin cukup begitu saja. Jadi pada kesimpulan dari omongan saya tadi adalah, bro, stop equalize between fiction and reality. Just use it for motivation, okay? Keep struggling. Anyway, saya merasa kalau pembahasan ini dapat skor 3/5 ya, 3 out of 5 ya. Karena dari pikiran saya sempat mengajak hati saya untuk iri dengan kehidupan Naoya ya. Dari video saya cuma iri dengan nasib yang ada di anime tersebut ya. Tapi ya gimana lagi, sebenarnya ada sih anime yang membuat saya iri ya untuk pelarian saja ya seperti itulah ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Sebenarnya saya ingin menggunakan teori yang lainnya, tapi ketika saya ingin menggunakan teori seperti apa itu namanya, teorinya Carl Jung itu kayak serasa kurang panjang sih. Atau seharusnya malah aku gabung saja ya. Oke lah, bodo amat. Oke, ciao.